Lalu siapakah satu nama cawapres yang telah mendapatkan persetujuan koalisi partai pendukung Jokowi? Kita bahas dengan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Joni G. Plate. Plate, selamat sore. Selamat sore, Friska. Dan juga dari Surabaya sudah ada pengamat politik Universitas Erlangga, Erlangga Pribadi, Mas Angga. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Pak Plate dulu. Setelah kemarin rendang koalisi ala Jokowi berembuk, ada satu nama cawapres. Siapa namanya pasti belum boleh dibocorin, tapi sosoknya siapa dari selama ini kan ada beberapa nama yang mengemuka. Pak Mahfud MD misalnya, ada Tuan Guru Bajang, ada Caimin dan lain-lain. Sosoknya Jadi siapa? gini ya, Friska ya. Yang pertama tentu kita perlu memberikan apresiasi ya kepada 6 orang pimpinan partai politik dan Pak Joko Widodo yang membangun suatu keadapan baru dalam perpolitikan kita, di mana membicarakan satu posisi yang strategis itu bisa dilakukan dalam suasana yang santai, yang rileks, tapi fokus. Ada kesepakatannya, tidak ada keriuh rendahan, kehebohan yang luar biasa, tapi dalam suasana yang tenang dan menyepakati tadi seperti disampaikan 6 butir itu. Restatement bahwa sebelumnya masing-masing mengusulkan Pak Joko Widodo, sekarang secara bersama-sama mengusungnya. Ya. Tadinya masing-masing menyerahkan kepada Pak Joko Widodo untuk memilih cawapresnya, sekarang secara bersama-sama menyerahkannya kepada Pak Joko Widodo. Kedewasaan dan gaya serta keadapan politik ini adalah sumbangsi yang besar terhadap demokrasi Ingin kita. menunjukkan bahwa koalisi Pak Jokowi bahwa sudah koalisinya solid, koalisinya baik dan bisa diselesaikan dengan gaya Nusantara ya. Dan ini saya kira yang harus menjadi contoh kepada publik bahwa musyawarah mufakat dengan gaya-gaya politik kenusantaraan kita ini harus selalu ditonjolkan. Tidak selalu harus voting, tidak selalu harus dengan suara keras, bargain dan leverage politik yang melelahkan, tidak Jadi selalu harus sebenarnya begitu. sudah ada satu nama atau Nah, masih lalu ada alternatif? di antara itu semuanya ya, koalisinya didefinitifkan bersama-sama itu. Kemudian menyatakan kembali secara bersama-sama mendukung Pak Joko Widodo. Secara bersama-sama juga menyerahkan kewenangan itu kepada Pak Joko Widodo. Walaupun pasti dibicarakan secara internal. Sudah ada nama yang Pasti dibicarakan, sounding-sounding itu biasa. Karena apa? Ini satu pendamping presiden, seorang cawapres yang tentu posisinya strategis ya. Pasti dibicarakan. Dan tentu nama itu diterima dengan baik dan dengan relaktansi yang hampir tidak ada, sehingga suasananya itu tenang. Itu lalu juga disampaikan ya, harus kita ingat ini kontestasi pilpres ya. Suasana yang terjadi semalam, lingkungan politik dan keadapan politik yang dibangun semalam ini justru memberikan kepastian kepada publik bahwa sudah ada terbentuk ini, justru ini koalisinya, capresnya, cawapresnya pun sudah ada, ya semua sudah ada. Lalu juga ini sinyal politik, ya untuk bersama-sama kita semuanya termasuk masyarakat untuk memberikan dorongan agar poros sebelah juga segera terbentuk. Didorong. Itu didorong bersama-sama karena ini kebutuhan negara lah. Tapi siapa? Kalau namanya belum boleh, siapanya partai politik itu? atau bukan? Kalau siapanya itu kan sudah dibilang ya, sudah berulang-ulang kali disampaikan enggak. Yang pasti dia pasti menjadi duit tunggal yang baik untuk Pak Joko Widodo. Iya itu pasti. Pasti. Nah, tapi pasti juga dia disenangi. Kalau disenangi oleh seluruh pihak koalisi, yang ada di sana, di seluruh koalisi, apakah dia tidak mewakili partai politik tertentu? Lalu ini disitulah bedanya. Disenangi oleh semuanya, apakah dari partai politik, apakah dari luar partai politik, tetapi ya dia seorang profesional yang baik. Karena profesional yang baik, dia profesional yang bisa berasal dari partai politik, bisa berasal dari luar partai politik yang menjawab. Ya, pasangannya akan menjawab kebutuhan Indonesia 2019-2024. Itu yang penting, kita serahkan Pak Joko Widodo lah mengumumkannya. Saya ke Mas Angga. Mas Angga, sosoknya sejauh ini dari nama-nama yang muncul, siapa yang kira-kira paling bisa diterima oleh koalisi kalau namanya belum mau dibuka, tetapi sosok yang kira-kira bisa mengimbangi dan bisa diterima oleh seluruh elemen koalisi, siapa? Mengerucut kemana, Mas Erlangga? Iya, kalau kita menyebut nama tentu yang menjadi yang terpilih nanti itu masih menjadi teka-teki ya, artinya kemudian masih dipegang oleh presiden. Nah, tapi kemudian kalau kita melihat kira-kira sosok atau kriteria seperti apa yang akan dipilih oleh presiden, maka kita akan bisa melihat pertama bahwa sosok tersebut dapat mengangkat elektabilitas dari presiden.
Nah, ketika bicara tentang elektabilitas dari presiden, saya pikir kebutuhan dari presiden sekarang adalah merangkul elit politik yang dekat dengan kekuatan politik Islam. Oke. Sehingga terbangun sebuah keseimbangan politik. Itu siapa Kedua, Mas Angga kira-kira kalau dari sosok beberapa ini- sosok yang selama ini muncul? Saya pikir ada beberapa nama yang bisa ditampilkan. Salah satu yang sedang menguat saat ini misalnya Pak Mahfud MD. Oke. Salah satunya Pak Iya, Mahfud MD. kedua juga iya, Pak Mahfud MD ini karena pertama beliau adalah tokoh yang dekat dengan hampir seluruh kekuatan politik Islam. Baik dari kemudian kalangan NU, Muhammadiyah ataupun kelompok Islam modernis dan Islam tradisionalis. Saya pikir ini akan menjadi satu pilihan yang mungkin diambil. Oke. Ya, kedua juga kemudian selain itu presiden bisa jadi juga akan mengambil figur-figur yang memiliki pengalaman memerintah sebagai kepala daerah misalnya. Tuan Guru Bajang misalnya. Tuan Guru Bajang bisa opsi yang bisa diambil. Kedua misalnya Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo itu juga bisa diambil. Ya. Dan kemudian juga ada beberapa pilihan-pilihan yang lain. Oke. Tadi selain soal Ketiga, elektabilitas, lanjutkan silakan Mas Erlangga. Iya, bisa saya lanjutkan lagi. Ketiga juga kemungkinan yang bisa diambil adalah dari kalangan menteri. Kalau kita melihat bahwa hal yang menarik, poin positif dari kabinet kerja Jokowi selama 5 tahun ini adalah kinerja yang baik dari kalangan menteri, misalnya dari kalangan menteri sosok perempuan. Kita misalnya melihat ada beberapa nama seperti misalnya Bu Susi Pujiastuti, atau kemudian misalnya juga dari Sri Mulyani. Ya, dan beberapa kira-kira akan ada figur-figur yang lain yang akan bisa layak dengan ini. Ya, ini nama-nama yang tadi disebut. Kira-kira dari sejumlah kriteria, kalau kita lihat kriteria dulu lah kalau misalnya Nasdem tidak mau sebut nama. Nah, apakah sosok-sosok inilah yang sejauh ini masuk dalam radar Pak Jokowi dan Yang koalisi? pasti bahwa tokoh yang disebut oleh Mas Angga tadi itu tokoh-tokoh prominent Indonesia ya. Kalau dilihat tokoh-tokoh itu memungkinkan ya mungkin. Tapi kan Presiden sudah bilang tidak ada, atau Pak Joko Widodo dalam hal ini ya sebagai capres gitu sudah menyampaikan sudah namanya tinggal satu. Jadi alternatifnya sudah tidak ada gitu kan. Sudah definitif satu, tinggal mengumumkannya. Bahwa nanti akan ada pertemuan lagi antara Pak Capres Pak Joko Widodo dengan ketua-ketua partai khususnya koalisi solid ini ya. Maka itu memang menjadi mekanisme prosedur yang dibangun untuk supaya perkembangan politik itu selalu diikuti dan profil kontestasinya sudah semakin lebih jelas. Pak Plate, Gitu. satu nama ini memang sudah dikunci atau masih ada kemungkinan bergaining kalau nanti melihat misalnya dari pihak oposisi mengumumkan siapa capres, siapa cawapresnya? Ya, jadi karena ini terkait dengan pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan nasional, maka tentu ini bukan yang coba-coba, ya, bukan pemain cadangan, tapi ini line up utama, ya. Ini akan ditampilkan. Ini sudah jadi, pasti atau masih bisa jadi kalau ditawar? bisa kita sampaikan, ya, sudah ada kepastian cawapres, namanya nanti capresnya yang akan menyampaikan dan tempus pun, waktunya pun diatur, waktunya pun diatur, ya, waktunya itu diatur. Pada saat dimana dalam kesibukannya sebagai presiden, nah waktu yang tepat nanti capresnya akan mengumumkan. Waktunya juga akan menentukan hari baiknya. Karena ini kita punya makrokosmos dan mikrokosmos juga ini hari baik ya. Kapan paslon itu didaftarkan? Ini bagian dari paket ya. Pak Plate, saya ke Mas Angga dulu. Mas Angga, jadi cawapresnya sudah dikatakan mengerucut ke satu nama tapi belum disebutkan ke publik, tapi menyatakan bahwa koalisi dari Pak Jokowi sudah solid. Apa efeknya ini? Apakah memang kalau Mas Angga membaca ini untuk mendesak agar koalisi dari pihak oposisi segera mengumumkan pasangan capres dan cawapresnya? Iya, saya pikir di sini tentu kalau kita lihat bahwa nama yang muncul akan masih tetap disimpan dari para peserta rapat semalam ya antara presiden dengan ketua partai koalisi. Iya, tapi kalau saya lihat bahwa masih ada beberapa hal kira-kira kriteria yang penting untuk dilihat bahwa pertama selain tadi kekuatan elektabilitas dan keseimbangan politik, kita juga harus mempertimbangkan pada sustainabilitas pemerintahan pasca pilpres.
Artinya bahwa kriteria cawapres yang nanti akan dipilih selain populer, itu juga kemudian calon tersebut memiliki kemampuan teknokrasi yang mumpuni, dan juga kemudian calon tersebut yang akan dipilih bisa menjaga keseimbangan dan diterima oleh partai-partai baik dari partai pemerintah ataupun partai oposisi. Karena hal itu akan sangat menentukan keberhasilan keseimbangan politik antara kubu pemerintah dengan kubu oposisi. Ya, Mas Angga melihatnya seperti apa? Apakah nama ini memang sudah ada satu nama yang dikunci atau memang sebenarnya satu nama ini dikatakan sudah ada cawapres tapi masih bisa berubah sesuai nanti bagaimana komposisi yang dikeluarkan oleh oposisi? Mas Angga melihatnya seperti apa? Saya pikir nanti sampai kemudian penetapan, saya masih melihat bahwa ada beberapa nama yang muncul, tapi tetap ada kesepakatan dari peserta koalisi dari presiden. Nah, sampai saat ini yang bisa kita terka sebagai bagian dari publik adalah kriteria-kriteria yang mungkin menjadi pertimbangan dari presiden dalam memilih cawapres. Oke. Kriteria tadi disebutkan salah satunya bisa meraih suara terutama dari parpol Islam. Apakah ini juga Pak Plate yang selama ini kalau namanya belum disebut tetapi kriterianya yang sudah disepakati dari awal oleh seluruh ada parpol dua koalisi, yang apakah menjadi pertimbangan pemilihan cawapres ya. Pertimbangan yang pertama adalah untuk memenangkan kontestasinya. Itu berarti basis elektoralnya dan support atau dukungan elektabilitas terhadap paslon. Itu yang pertama untuk jangka pendek. Tapi juga ada yang kedua, yaitu ini bagian dari pemerintahan yang efektif nanti dalam penyelenggaraan negara. Karena ini periode terakhirnya Pak Joko Widodo, tentu Pak Joko Widodo ingin untuk meninggalkan legasi untuk Indonesia. Jadi cawapres juga yang betul-betul akan membantu agar periode kedua itu adalah periode yang sukses. Jadi governance yang bagus ya, tokoh yang memahami betul akan konsep nawacita presiden, kontinuitas pembangunan itu harus dijaga dan sukses. Itu dalam seperti yang disampaikan oleh Mas Angga tadi, bahwa dalam sistem pemerintahan kita komunikasi lintas lembaga negara itu juga perlu dibangun. Nah, komunikasi lintas partai politik juga perlu dibangun. Karena setelah kontestasi pilpres yang ada, mari membangun negara, membangun bangsa bersama-sama. Jadi tentu kita butuh tokoh-tokoh yang acceptability-nya beyond partai koalisi. Juga dengan partai-partai yang non koalisi atau partai yang berada dalam pemerintahan dan partai yang berada di luar pemerintahan. Tokoh-tokoh seperti itu dan kita meyakini, makanya saya dari awal selalu menyampaikan cawapresnya nanti akan menggemparkan Indonesia dan disambut dengan gemilang karena ini paslon ideal. Kan, nanti Pak Jokowi lah yang akan mengumumkan. Nah, kalau tadi yang dikunci oleh koalisi setidaknya yang bisa dibagikan adalah tadi basis elektoralnya harus kuat, juga bisa menyelenggarakan negara dengan baik dan bisa diterima atau akseptabilitasnya tinggi baik itu pemerintah dan juga kubu non pemerintah. Mas Angga, siapa nama-nama yang berpotensi untuk mengerucut di kriteria yang ini? Iya, saya pikir nama-nama tadi sudah banyak ya beredar sebetulnya dalam pembicaraan politik dan disampaikan beberapa kali oleh elit politik. Nah, di sini kita akan masih tetap sebetulnya menunggu karena sampai saat ini juga sinyal dari presiden sendiri masih belum mengerucut pada satu nama. Tapi yang pasti bahwa presiden membutuhkan calon yang memiliki elektabilitas yang luas, yang bisa melengkapi dukungan politik yang saat ini sudah didapatkan oleh Presiden Jokowi. Oke, dan benar-benar nama cawapres ini dibutuhkan untuk mengangkat elektabilitas Pak Jokowi, Mas Angga. Artinya apakah sejauh ini memang kalau dari survei hingga saat ini Pak Jokowi belum kuat betul untuk memilih bebas siapapun calon wakil presidennya. Jadi nama cawapres ini begitu menentukan ya, Mas Angga? Bukan seperti itu, artinya bukan kemudian saya bilang bahwa presiden masih belum siap betul atau kemudian tidak kemungkinan menang itu tidak besar, tapi bahwa pilpres kali ini itu juga adalah pilpres yang tidak ringan. Tidak ringan untuk siapapun. Artinya iya, figur-figur yang muncul misalnya Pak Prabowo sendiri memiliki basis dukungan konstituen yang kuat. Belum lagi kemudian cawapres yang masih tanda tanya, yang akan ditampilkan misalnya dari kubu oposisi, ada misalnya beberapa nama yang muncul seperti Gubernur Jakarta Anies Baswedan,
atau Pak Gatot Nurmantio Ya. atau calon-calon yang lain, tentunya bukan elit politik yang tidak memiliki dukungan. Nah, artinya dalam kondisi seperti ini, pertarungan politik itu bukan pertarungan politik yang mudah. Dibutuhkan kemudian dukungan politik yang bisa memperluas Ya. konstituen dari presiden. Diperlukan dukungan politik yang bisa memperluas konstituen. Nah, untuk mengumumkan siapa yang bisa melengkapi sosok Pak Jokowi untuk maju di Pilpres, kapan? Nah, kalau kapannya itu betul tadi, memang ini karena kontestasinya bukan kontestasi yang ringan, maka mengumumkan juga adalah bagian dari taktik dan strategi. Ya, tentu ini disampaikan setelah memastikan landscape politik seperti apa, koalisinya seperti apa sih di sebelah yang saat ini kan masih belum ada kepastian. Definitifnya siapa cawapresnya? Setidaknya dua hal ini menjadi lebih jelas, barangkali baru Jadi itu disampaikan. Ini adalah bagian dari strategi untuk mengetahui cerukan kompetisinya dan cerukan konstituennya seperti apa. Kalau ada promo lagi Agustus, jadi kira-kira begini ya, posisinya ya. Ada 4 faktor untuk ke Pilpres. Faktor yang pertama koalisi. Ya, yang Pak Jokowi koalisinya sudah definitif. Ya, walaupun masih bisa berkembang, dibuka ruang kerjasama dengan yang akan bergabung. Yang kedua capresnya definitif. Ya, Pak Joko Widodo. Yang ketiga programnya pun definitif, sudah diketahui. Yang keempat cawapresnya pun sudah tinggal 1. Sambil di saat yang sama kita mendukung supaya koalisi sebelah definitif, supaya capres sebelah definitif, sehingga bisa menyusun cawapres dan programnya. Nah, kalau itu jelas, saya kira masyarakat sekarang menanti itu, dan koalisi Pak Joko Widodo selalu dengan senang hati dan siap untuk menampilkan dalam etalase politik agar itu disandingkan. Kita berpihak pada kualitas demokrasi yang baik agar pemimpin kita nanti juga kalkulasi sambil nunggu juga pihak sebelah. Ini bagian dari strategi politik. Bagian strategi politik untuk menghadapi Pilpres yang bukan Pilpres mudah untuk siapapun kali ini di 2019 nanti. Terima kasih Pak Plate, Joni G. Plate, Sekjen Partai Nasdem. Terima kasih Mas Angga Erlangga Pribadi, pengamat politik Universitas Erlangga. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang.